Assalamualaikum Boboto, salam dunia. Saya doakan di hari ini teman-teman semua selalu dikasih kesehatan dan keselamatan dalam menjalani segala aktivitasnya. Amin. Baik Boboto, langsung kita update informasi Persib Bandung terbaru. Dan sebelum kita mulai, kita juga ingin ngucapin Wilujeng Semping buat teman-teman Boboto yang sudah subscribe, yang sudah like, yang sering komen juga di channel ini. Mudah-mudahan menjadi amal kebaikan teman-teman Boboto semua yang langsung dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dan Boboto, ada beberapa informasi menarik yang mungkin teman-teman sempat tertinggal atau ya memang belum mengetahui sama sekali gitu ya. Di antaranya mengenai pemain baru, pemain yang akan dipinjamkan dan kapan rilis pemain dan jersey gitu ya. Pemain dan jersey baru ini sudah fix tanggalnya teman-teman dan tempatnya di mana. Nanti kita coba informasikan dan beberapa hal yang lainnya gitu ya. Kita gabungkan saja. Yang mana yang pertama ini ada informasi terakhir mengenai kemarin Tom Haye katanya memang betul cedera di pelipis mata kiri gitu ya. Namun tidak sempat dibawa ke rumah sakit. Jadi ketika selesai babak pertama di waktu istirahatnya itu memang tidak dimainkan lagi di babak kedua karena untuk perawatan katanya biar tidak memperparah gitu ya. Nah, jadi memang sempat ada rencana akan dibawa ke rumah sakit terdekat tapi akhirnya diurungkan katanya. Jadi ya sudah dirawat oleh tim dokter saja, yang mana ya Tom Haye tidak bisa mengikuti rangkaian gitu ya penyerahan trofi gitu ya, pengalungan medali. Nah, karena ya harus mengalami perawatan dulu lah gitu ya. Nah, ini teman-teman informasinya yang insya Allah lah teman-teman juga kan dari kemarin nyari gitu ya. Nah, ini kita sudah dapat. Jadi dilakukan perawatan itu di ruang ganti, tidak sampai ke rumah sakit katanya, karena memang waktunya juga Tom Haye-nya juga memang nggak apa-apa katanya, masih bisa beraktivitas lah. Tapi kalau untuk aktivitas setelah pertandingan ya nggak ikut karena biar takutnya ayah kumaha gitu ya teman-teman. Itu mengenai Tom Haye. Nah, ini juga yang kedua untuk masalah stadion GBLA teman-teman. Nah, ini juga ya mudah-mudahan ini segera rampung, walaupun nantinya ada beberapa hal yang memang tidak estetik dilihatnya gitu ya. Tapi untuk kualifikasi ACL 2 katanya tetap akan dimainkan di GBLA. Kemungkinan besar akan tetap dipaksakan di GBLA dengan segala kelebihan dan kekurangannya teman-teman. Nah, ini juga kenapa kemarin katanya tetap tidak boleh ada peliputan, tidak boleh ada apa-apa gitu ya. Nah, ini banyak teman-teman yang kemarin ternyata dipakai syuting film gitu ya, nama judul filmnya Dan Bandung. Nah, ini ternyata bukan pada saat itu gitu ya. Jadi ketika syuting Dan Bandung ini itu dilakukan jauh-jauh hari teman-teman, bukan pada saat proses pengerjaan rumput ini. Jadi tidak ada hubungannya. Nah, ini juga dikonfirmasi bahwa untuk lapangan GBLA ini kenapa tidak boleh ada yang meliput lah gitu ya, karena biar tidak mengganggu saja pekerjaannya ya. Kita kalau kita mah santai-santai aja gitu ya, maksudnya tenang aja, sok dikerjain sebaik-baiknya mungkin aja gitu, atau sebaik-baik mungkin gitu ya, yang mana tidak mempersalahkan lah kalau memang belum layak gitu ya dipindahin ke Sijalak. Juga saya pikir Boboto akan nerima gitu ya, bukan hanya ya ingin terlihat wah, tapi kan nyatanya mah nanti ada beberapa hal yang memang masih kurang kelihatannya gitu ya teman-teman. Jadi sekali lagi buat manajemen mah dicari saja, kalau memang sudah memang betul-betul bisa digunakan ya digunakan untuk GBLA. Tapi kalaupun memang biar malu teuing gitu ya, takutnya masih bagaimana belum siap lapangannya, ya sudah pindah ke Sijalak dulu. Sijalak dulu aja lah. Kalau masalah perizinan mudah-mudahan sudah difikirkan gitu ya
dalam plan A dan plan B-nya. Baik, itu sedikit update saja dua hal yang mungkin yang selama ini masih menjadi pertanyaan, akhirnya mulai terjawab satu persatu gitu ya teman-teman. Baik, sekarang masuk ke pemain baru gitu. Pemain baru ya. Pemain baru ini insya Allah teman-teman katanya masih ada dan akan kita ketahui jawabannya kurang dari 5 hari ini teman-teman, karena rilis pemain baru dan juga untuk rilis jersey baru akan dilakukan fix di tanggal 25 Agustus hari Selasa, bertepatan dengan Maulid Nabi ya gitu ya. Jadi ya kenapa dipilih tanggal ini juga saya nggak tahu kenapa bertepatan dengan tanggal merah gitu ya, apakah memang punya makna tertentu atau bagaimana ya cuma manajemen mungkin yang mengetahui tujuannya. Namun kalau kita ya mengucapkan selamat datang saja untuk pemain-pemain yang memang sudah akan resmi diperkenalkan gitu ya teman-teman. Nah ini tanggal 25 nanti untuk sayangnya memang berbayar gitu katanya teman-teman, 1.200.000 dan 1.600.000. Nah perbedaannya hanya nanti kalau yang 1.200.000 mendapatkan jersey player issue gitu ya untuk musim depan, jersey baru Persib musim depan itu akan didapatkan dengan biaya 1.200.000. Ya sebetulnya hanya 1.191.000 gitu ya. Ya dibuletin 1,2 lah atau 1,2 juta mendapatkan tiket eksklusif nonton rilis launching Persib Bandung gitu ya, launching tim dan launching jersey, dikasih jersey-nya juga. Lalu juga ya bedanya dengan yang 1,6 juta itu jersey-nya nanti ada nama Peralta-nya gitu ya. Nah kalau yang 1,2 jersey polosan saja, nggak ada nama di belakang punggung gitu ya. Kalau yang 1,6 ada nama Peralta di belakangnya gitu teman-teman. Ya beberapa perbedaan, tapi saya pikir nanti juga akan disiarkan secara streaming gitu. Jadi kalau yang memang tidak sempat menyaksikan langsung bisa live streaming saja. Kuotanya hanya 1.500 orang saja katanya gitu ya teman-teman. 1.500 orang ini sudah termasuk ya nanti tamu undangan dan lain sebagainya. Tapi kalau untuk ya teman-teman yang belum berkesempatan nonton langsung gitu ya atau lebar gitu ya, udahlah nanti mendingan streaming saja atau nunggu di luar Gor Citra kalau dulu mah namanya, kalau sekarang namanya Bandung Arena katanya. Jadi nanti tempatnya kan di Bandung Arena untuk area rilis pemain dan jersey gitu ya. Jadi teman-teman bisa datang aja ke sana gitu ya. Ya walaupun tidak masuk, minimal di luarnya juga bisa lah ngalamekeun kan di situ juga. Ya lumayan cukup, walaupun aksesnya nanti terbatas gitu ya, tapi ya bisa lah nungguin pemain baru atau ikut merayakan gitu ya teman-teman. Baik, itu sedikit mengenai rilis pemain. Nah masalahnya pemain baru ini apakah masih ada atau tidak? Ada teman-teman, insya Allah masih ada katanya. Posisinya apa ya belum bisa dikonfirmasi, tapi merujuk ke sepertinya penjaga gawang gitu ya, tapi ya kita juga bisa salah atau memang belum ada posisi lain yang bisa ditebak. Nah ini ya kita tunggulah rilis resmi dari manajemen, tapi kurang dari 5 hari ini memang harus segera ada pemain baru teman-teman, karena biar ketika dirilis pemain barunya nanti ya semuanya sudah ada lengkap namanya gitu ya. Jadi tidak ada lagi pemain yang baru masuk atau bagaimana ya. Mungkin nanti kalau melihat situasi dan kondisi terbaru ya Igor Tolis mungkin punya pertimbangan lain ketika rilis pemain, apakah masih ada atau tidak kita lihat nanti. Tapi diusahakan semua pemain yang sudah dirilis nanti di tanggal 25, termasuk kalau masih ada pemain baru nih, ini sisanya tinggal 4 hari lagi. Kalau memang masih ada, segera diselesaikan. Nah, biar semuanya dikumpulkan, biar fokus menghadapi kualifikasi ACL 2 gitu ya teman-teman. Jadi ya baik itu pemain baru ataupun pemain yang akan dipinjamkan itu dalam 4 hari ke depan itu harus sudah selesai semuanya gitu ya. Nah, ini menurut tim satelit Persib Bandung, PSGC Ciamis, yang mana kan
semenjak Dewata Challenge Series ini mengatakan akan ada pemain Persib Bandung yang akan dipinjamkan ke kami, katanya gitu ya. Ternyata kemarin dikonfirmasi lagi, betul katanya setelah Dewata Challenge Series ini pemain-pemain Persib Bandung bilangnya sih ada 6 gitu ya. Dari kepengurusan PSGC ini bilangnya ada 6 pemain Persib yang akan ke PSGC Ciamis. Nah, tapi saya nggak tahu kalau 6 itu banyak banget ternyata gitu ya. 6 ini ternyata ya cukup masif gitu, atau cukup aktif lah untuk PSGC merekrut, ya namanya juga dari pusat katanya gitu ya. Nah, ini kita nggak tahu siapa aja, tapi ada nama Kang Dado di situ ya, Deddy Kusnandar katanya bisa jadi ke PSGC Ciamis dipinjamkan. Nah, ini kita lihat endingnya bagaimana, tapi yang jelas untuk PSGC Ciamis ini juga memang sudah mengkonfirmasi bahwa akan ada, sudah fix pemain dari Persib Bandung yang akan dipinjamkan ke PSGC Ciamis, teman-teman. Tentang namanya tidak diungkap, tapi salah satunya ada nama Deddy Kusnandar katanya begitu ya. Nah, ini kita tunggu saja bagaimana, apakah kan pemain asing 3 gitu ya kalau di Liga Pegadaian mah, atau di Liga 2 mah 3 pemain asing, ini baru ada 2 pemain asing di PSGC Ciamis, satu lagi katanya dari Korea atau dari Asia. Nah, ini juga kita nggak tahu apakah yang kemarin dirumorkan Ramon Tankyu menolak, kalau memang ke kasta kedua berarti ya mungkin PSGC harus nyari striker asing lainnya gitu ya, nggak bisa minjem dari Persib Bandung. Tapi kita nggak tahu lah, namanya pelatih gitu ya, mungkin 1-2 hari bisa langsung berubah keputusannya sesuai dengan apa yang sudah dikomunikasikan dengan para asistennya dan manajemen. Ya kita juga tinggal lihat saja gitu ya teman-teman, bagaimana perkembangan selanjutnya. Tapi kalau memang saya jadi Ramon Tankyu, ya lebih memilih keluar Persib tuh ya masih sama dengan kasta pertama mainnya gitu ya, nggak turun ya, walaupun kita tahu lah agak kumaha gitu ya. Kalau memang kemarin ada penawaran dari klub Vietnam, ya lebih baik ambil yang di luar negeri daripada di dalam negeri. Itu akan masih menjadi beban lah sepertinya gitu ya untuk mental dari Ramon Tankyu ya. Kalaupun dipertahankan oleh Persib, itu mah dikembalikan lagi kepada teman-teman aja ya. Ya didoakan saja mungkin biar lebih gacor lagi gitu ya. Tapi ya mudah-mudahan ada perbaikan lah di sisi depan, walaupun sekarang Balsa Sekulis menjadi predator baru untuk Persib Bandung. Tapi yang jelas kami melihatnya masih kurang gitu ya kalau tidak ada backupnya teman-teman. Baik, itu dulu mungkin informasi yang bisa saya sampaikan di hari ini. Mudah-mudahan bisa menambah satu wawasan baru buat teman-teman bobotoh semua. Insya Allah nanti malam ada pengundian jersey untuk teman-teman bobotoh yang kemarin mendoakan atau mengucapkan harapan yang baik gitu ya untuk sponsor Persib Bandung di musim depan nanti malam insya Allah. Baik, itu dulu saja, sampai ketemu lagi di informasi selanjutnya. Wassalamualaikum bobotoh, salam dunia.